lomba hidup dan mati para heroin dalam mendapatkan satu orang yang mereka cintai. Jadi pada sebuah bulan April di sebuah sekolah, ada segerombolan cowok yang mengajak teman mereka yaitu Izumi untuk pergi ke karaoke. Tapi lebih tepatnya ke kencan buta. Dan Izumi itu paham dengan niatan mereka. Izumi malah bilang kalau dia ikut, semua cewek bakal deketin dia saja. Jadi nama dia ini adalah Izumi Sumie. Tapi para temannya itu diam doang lah dengar itu. Jadinya Izumi itu malu sendirilah. Dia mengira kalau dia itu garing. Tapi temannya malah jelekin Izumi dan mereka mencari orang lain saja. Dan Izumi jelas kaget lah digituin. Dan pas Izumi lagi malu itu, ada yang datang dan menyapa Izumi. Namanya itu Amane Amasaki. Dan dia itu adalah model dan katanya dia itu baru balik dari luar negeri. Dan Amane itu jelas sedikit menyombongkan dirinya yang baru balik dari luar negeri. Tetapi masih tetap menjadi ranking 1 seangkatan. Dan pas waktu pulang, temannya itu ngajak Amane pulang, tapi Amane kelihatan sedang membantu Izumi dalam belajar. Temannya itu sempat menjelekkan Izumi, tapi Izumi nggak peduli, dan dia bilang dia bakal mendapatkan rekomendasi itu. Dan Amane minta maaf sama temannya karena tidak bisa pulang bareng, karena nggak bisa membiarkan Izumi belajar sendirian. Dan pas temannya pergi, Izumi langsung mengejek Amane. Jadi sebenarnya Izumi yang mengajari Amane. Dan Izumi itu suruh Amane untuk berhenti berpura-pura jadi murid teladan saja. Tapi Amane bilang kalau dia itu sudah masuk terlalu dalam. Jadi karena Amane itu sibuk banget, dia itu nggak sempat belajar. Dan tahun lalu dia itu hampir ketinggalan kelasnya. Dan sejak saat itu Izumi bantuin Amane. Tapi pas nilainya itu mulai naik, dia malah kepedean dan sok pinter ke yang lainnya. Tapi Izumi tetap memuji Amane karena dari awal dia itu memang pinter lah, karena bisa mengajari yang lainnya juga. Dan pas pelajaran ini selesai, Amane bilang kenapa Izumi itu selalu berpura-pura bodoh. Padahal Izumi itu pinter banget. Tapi Izumi ngeris dan bilang bagi dia hidup lebih enak kalau nggak ada yang kasih ekspektasi ke dirinya. Apalagi buat dia, melihat Amane berusaha saja sudah membuat dia itu senang. Amane langsung malu dan menahan Izumi. Amane mulai gugup bicara dan bilang kalau dia yang diajarin itu jangan dibilangin ke siapapun. Karena sisi lemahnya itu cuma ditunjukkan ke Izumi doang. Dan Izumi ngeris dan bilang kalau dia itu paham kok. Lalu mereka berpisah dan Amane itu mulai senang sendirilah dan berpikir kalau Izumi pasti suka sama dia. Dan Amane itu mengira kalau nggak ada saingan dalam mendapatkan Izumi itu. Jadi kontestan pertama yaitu Amane Amasaki yang sudah naksir lebih dari 6 bulan. Lalu pas ada pengumuman, ketua OSIS bernama Hakuwa Shiragiku dan banyak cowok yang kagum dengan Hakuwa. Dan pas itu Hakuwa dan Izumi seperti saling menatap lah. Dan pas di rumah, Hakuwa sedang memasak di rumahnya Izumi. Jadi Hakuwa itu adalah tetangganya Izumi dan mereka itu dari keluarga pemilik perusahaan dan sama-sama calon pewarisnya. Dan mereka itu ditetapkan sebagai tunangan. Tapi Izumi itu bukan lagi penerus, makanya pertunangan mereka itu dibatalkan dan hubungan mereka itu menjadi mantan tunangan saja. Tapi ini sudah terasa berbeda. Aduh, gue bisa merasakan aura karbit di dalam komentar ini. Gue bisa merasakan aura karbitnya. Ya. Lalu Hakuwa itu mengajak Izumi pelukan dan Hakuwa itu mau dipanggil Hakuwa Onesan. Jadi di sekolah mereka itu tidak terlalu dekat supaya hubungan mantan tunangan mereka itu enggak ketahuan. Tapi pas mereka berduaan itu sama kayak pas SMP dulu. Tapi sekarang Hakuwa itu sudah berubah besar lah. Setelah makan, mereka sempat ngobrol lagi dan Hakuwa bilang dia itu mau dimanjain sama Izumi. Dan Hakuwa tanya apa ada masakan yang enggak disukai sama Izumi. Izumi bilang kalau itu enak kok. Tapi Hakuwa itu seperti cemberut dan tanya seenak apa sih? Jadi Izumi sambil malu bilang seenak nomor 1 di dunia. Hakuwa jelas langsung kena kokoro dia dan kabur. Sambil bilang setiap hari dia bakal masakin buat
Izumi lagi. Di luar, Hakuwa itu jelas senang banget. Apalagi dia itu memanfaatkan statusnya sebagai mantan tunangan untuk menguasai kehidupan sehari-hari Izumi. Jadi ini adalah strategi istri bolak-balik. Jadi Hakuwa itu juga kabur dari rumah lalu pakai koneksinya dia agar bisa dapat kamar di sebelah Izumi. Dan cuma dia yang punya kunci cadangan rumah Izumi. Dan gak ada cewek lain yang bisa masuk ke rumah Izumi. Hakuwa juga mengingat pas SMP, cuma Izumi yang melihat dia itu sebagai gadis biasa. Karena Izumi itu juga paham dengan rasanya memiliki tekanan sebagai calon penerus keluarga. Dan Hakuwa tahu kalau Izumi itu berperan sebagai badut untuk menutupi dirinya yang sebenarnya. Makanya Hakuwa akan berusaha mengubah pikiran bapaknya dan pada akhirnya akan bersama dengan Izumi sampai akhir. Jadi peserta nomor 2 adalah Hakuwa Shiragiku dan sudah naksir selama 5 tahun. Besoknya, pas Izumi makan siang yang dibuatkan sama Hakuwa, dia itu mendengar teriakan. Di luar, Izumi melihat temannya itu dimarahin sama Haru Kasuga yang lagi menjaga Inori Domoto. Dan Izumi itu langsung mendukung kedua cewek itu. Jadi Izumi tanya, kenapa kelas 1 ada di gedung kelas 2? Dan personality keduanya itu berbeda banget lah. Tapi mereka itu ada di klub yang sama dengan Izumi. Jadi Inori tanya soal klub mereka, dan pas Inori tanya soal buku yang dia rekomendasikan, Izumi mau jawab, tapi Haru langsung melindungi Inori, dan mereka itu pergi. Tentu saja sebelum pergi, Haru harus menyelekkan Izumi. Makanya Izumi itu sakitlah hatinya. Di perpus, jadi klub mereka ini hanyalah klub membaca sastra percintaan. Sebenarnya dulu, Izumi itu cuma menjadi anggota tambahan saja, tapi pas mau dibubarkan, ada yang malah masuk, jadinya klub itu masih berjalan. Dan seperti biasa, Inori membaca buku, dan Haru itu fokus ke main game doang. Dan pas baca buku ini, Haru mendadak bilang spoiler buku yang dibaca sama Izumi. Izumi jelas kaget dan langsung cek spoilernya, tapi itu bohong. Izumi jelas marah lah dan tanya kenapa Haru itu berbohong. Tapi Haru malah menjelekkan Izumi. Jadinya Izumi itu sudah muak dan langsung duduk mendekat ke Haru. Haru jelas malu dan agak panik. Apa Haru itu segitunya ingin mendapatkan perhatian dari dia? Apalagi Haru terus bilang jangan mendekati Inori. Makanya Izumi pakai ristia dan membuat Haru itu malu parah. Bahkan Haru itu menunggu sesuatu bakal terjadi. Tapi Izumi malah menjauh dan mulai menjelekkan Haru yang gampang banget dikibulin. Haru itu jelas malu dan lempar buku ke Izumi. Lalu mengajak Inori itu kabur. Izumi itu jelas agak kaget lah karena Haru itu beneran meledaknya. Tapi Izumi sadar buku yang dilempar sama Haru itu mirip sama buku yang dia baca sekarang. Di luar, Haru itu jelas sedih lah. Bahkan Inori bilang kalau kali ini itu salahnya Haru. Padahal Haru itu sudah baca buku yang sama dengan Izumi supaya bisa ngobrol bersama. Dan Inori juga tahu kalau Haru itu ingin perhatian Izumi. Haru itu jelas malu lah. Apalagi ini adalah takdir pertemuan mereka. Jadi tahun lalu, Izumi itu menolong Haru dan Inori dari preman. Dan jelas setelah itu Izumi babak belur dan Haru juga bilang kalau Izumi itu enggak ingat sama mereka. Dan dia malah manis-manisan sama Inori. Dan sikap Izumi ke dia itu berbeda banget lah. Inori juga merasa capek sih dengar Haru itu. Jadi peserta nomor 3 adalah Haru Kasuga dan dia itu sudah naksir kurang dari 6 bulan. Dan lomba para heroin itu terus berlanjut dan para cewek itu pagi ini akan menyambut Izumi seperti biasanya di loker sepatu sekolah. Dan semua pemain sudah berkumpul di satu tempat. Ada yang menantikan waktu sepulang sekolah, ada yang membayangkan masa depan bahagia, ada yang gak bisa jujur dengan perasaannya sendiri. Dan pas pertandingannya bakal dimulai, tiba-tiba ada cewek yang nembak Izumi di saat itu juga. Mereka bertiga jelas kaget. Dan ya, satu-satunya cara supaya bisa menang dalam lomba cinta ini adalah menyatakan perasaannya langsung.
Dan dia ini adalah Nanao Nanase, hanya seorang murid pindahan biasa. Dan pas perlombanya itu bakal selesai, mereka bertiga jelas tidak mau kalah dan tidak akan menyerahkan Izumi pada siapapun. Jadi pertarungan heroin yang kalah melawan cewek yang bisa jujur dengan perasaannya itu bakal dimulai sekarang juga. Tapi manganya itu mentok sampai di sini. Dan ini manga baru rilis dan baru punya 1 chapter, dan konsepnya itu lumayan berbeda sih dari manga romance tipe sekolah lainnya. Dan pasti gue bakal lanjutin alur manganya kalau sudah update lagi. Oke? Dan dari ketiga cewek itu, mana sih yang kalian suka? Gue itu sudah merasakan kalau banyak banget karbit di Hakwa. Pasti banyak karbit di sana juga. Tapi segitu aja dulu, jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. Bye-bye. Bagakers.